Yang dalam waktu dekat ini mau pulang, silahkan disimak video ini guys. Ada beberapa informasi yang harus teman-teman ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Hari ini ada berita dan rame banget diperbincangkan di sosmed ya guys, dimana ada seorang oknum di salah satu hotel tempat karantina WNI yang pulang ke tanah air yang berada di Jakarta tersebut memanfaatkan sekelompok TKI yang pulang dan yang kebetulan menginap di hotel tersebut. Kebetulan PMI tersebut baru pulang dari Taiwan dan oknum tersebut menarik uang dari mereka yang menginap di sana yang tidak membawa ARC dari Taiwan. ARC itu adalah salah satu kartu kependudukan ya bagi warga negara asing di Taiwan, semacam permit guys. Dan dari pengakuan para korban, mereka meminta biaya 800.000 hingga lebih untuk biaya tes swab dan lainnya dengan alasan mereka tak memiliki ARC dan dianggap mereka adalah pekerja ilegal di negara penempatan tersebut. Padahal sebenarnya untuk WNI yang pulang ke tanah air, entah itu dulunya dia bekerja secara ilegal ataupun legal, itu sama saja. Semua biaya tempat karantina, hotel, swab test itu gratis dari pemerintah. Sebelumnya beberapa PMI ini telah membayar hal tersebut ya karena ketidaktahuan mereka dan manut saja. Namun akhirnya praktek bodong ini terungkap berkat keberanian mbak-mbak TKW tersebut yang tak terima dengan aturan ini. Kebetulan mereka yang mau dipalak ini adalah anak-anaknya dari Mbok Cikra yang sangat cantik dan baik hati guys. Jadi mereka selalu dipantau hingga sampai di rumah. Dan kejadian ini diendus oleh beberapa aktivis seperti Chunming dan rekan-rekan serta BP2MI yang bergerak cepat sehingga kasus ini segera diusut tuntas dan semuanya sudah beres. Yap, terima kasih buat Mbok Cikra dan juga untuk aktivis lainnya ya, dan juga BP2MI yang selalu membantu PMI. Jadi ini penting ya info buat teman-teman yang dalam waktu dekat ini mau pulang ke tanah air, karena hingga tanggal 14 Januari mendatang ini untuk semua WNI yang pulang ke tanah air itu harus menjalani karantina di Jakarta di hotel-hotel yang telah ditunjuk oleh pemerintah selama 5 hari dan melakukan swab test ataupun PCR 2 kali. Dan dari negara penempatan WNI ataupun PMI itu sebelum pulang ke tanah air mereka juga harus menyertakan surat negatif COVID-19 hasil PCR yang tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam atau 2 hari. Dan semua WNI ataupun PMI yang dari negara penempatan itu entah itu ilegal ataupun legal itu sesampainya di Indonesia dalam menjalani karantina di hotel-hotel yang telah ditunjuk oleh pemerintah itu semua biayanya gratis karena ditanggung oleh pemerintah, dari kamar hotel, dari makan 3 kali sehari, terus swab test 2 kali itu semuanya gratis ditanggung pemerintah. Jadi kalau ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pungutan liar, teman-teman harus melaporkan hal tersebut agar tidak ada korban lainnya guys. Jadi kalau ada pungutan liar, silahkan teman-teman meminta bukti seperti kwitansi pembayaran tersebut, ataupun teman-teman juga bisa memvideo buat bukti untuk laporan. Tadi juga ada info dari teman-teman yang udah pulang ke tanah air, di hotel itu kita bisa mencuci bajunya itu di laundry oleh petugas hotel. Jadi baju kita diberikan kepada petugas hotel dan setiap orang tidak boleh lebih dari 5 biji baju. Kalau lebih dari 5 biji baju maka akan dikenai biaya. Begitu juga kalau mau melakukan swab test itu entar kita juga dapat telepon dari petugas hotel dan kita akan disuruh turun untuk melakukan swab test tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys proses kepulangan ke Indonesia pada waktu masa-masa ini. Ini berlaku hingga tanggal 14 Januari mendatang ini, dan setelah tanggal 14 Januari kita tunggu aja info selanjutnya. Oh ya, tadi saya juga lihat di postnya Chunming saat melakukan karantina di hotel itu kita membuat surat pernyataan tidak mampu, sehingga
Dalam arti ini hotelnya gratis gitu guys. Agar bisa gratis, teman-teman diharuskan membuat surat pernyataan tidak mampu tersebut dan harus membeli materai. Materainya itu harganya di antara 6.000 hingga 15.000 di hotel tersebut. Next info adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Taiwan masih tutup ya guys, dan belum ada kejelasan kapan dibukanya kembali, serta Jepang pun sama, masih tutup. Tadi saya baca informasi mengenai surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ya guys, yaitu tentang proses penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan dan juga ke Jepang. Isi dari surat edaran pada tanggal 7 Januari 2021 itu yang pertama adalah dengan ditutupnya penempatan pekerja migran Indonesia oleh pemerintah Jepang dan juga otoritas Taiwan, maka pemerintah Indonesia untuk sementara juga menutup penempatan pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan ke Jepang dan juga ke Taiwan. Jadi guys, hingga saat ini pengiriman PMI ke Taiwan ataupun ke Jepang masih belum ada ya, masih belum dibuka, masih tutup. So, buat teman-teman calon PMI yang mau bekerja ke Taiwan ataupun ke Jepang, hati-hati jangan sampai percaya sama sponsor calo ataupun PT yang mengatakan kalau Taiwan itu sudah buka, kalau Jepang sudah menerima penempatan PMI. Khususnya buat teman-teman yang mau ke Taiwan, yang mau kerja di pabrik ya, jangan sampai memberikan uang DP ke sponsor, karena pada kenyataan Taiwan masih tutup guys, dan belum ada kejelasan kapan dibukanya kembali. Next, isi dari surat edaran nomor 2 yaitu bagi calon pekerja migran Indonesia yang telah terdaftar dalam Sisco P2MI dapat tetap proses penempatannya terbatas sampai dengan pekerja migran Indonesia tersebut mendapatkan EKTKLM. Jadi ini artinya bagi yang sudah proses ini masih bisa tetap proses lanjut. Jadi yang udah proses di PT ini bisa melanjutkan prosesnya. Kita berdoa yang baik aja guys, semoga COVID ini segera berakhir ya, sehingga segalanya berjalan normal lagi dan negara penempatan membuka kembali penempatan PMI. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu meminta kepada seluruh P3MI untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan proses penempatan migran Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 294 tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi itu tadi surat edarannya ya guys, dan ini penting banget buat CPMI tujuan Taiwan dan juga Jepang. Sementara dilansir dari suarabmi.com, Teto juga akan mulai melayani visa TKI. Visa yang dilayani adalah pembatalan atau perpanjangan dari 3 bulan menjadi 5 bulan dan tidak melayani visa baru. Jadi buat teman-teman yang udah proses, yang udah ada visa, jangan khawatir visanya itu kadaluarsa karena Teto melayani perpanjangan visa ini. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.